Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aran Maulana, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat-obatan golongan hormon. Hormon sendiri merupakan zat-zat kimiawi yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dan langsung masuk ke dalam aliran darah. Karena langsung masuk ke dalam aliran darah, maka setelah dilepaskan hormon akan bekerja pada organ tertentu agar dapat menjalankan fungsinya secara normal. Pada prinsipnya, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus, bagian dari otak. Hipotalamus mengontrol sekresi banyak kelenjar yang lain, terutama melalui kelenjar pituitari yang juga mengontrol kelenjar-kelenjar lain. Hipotalamus akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim faktor regulasi ke lobus anteriornya dan mengirim impuls saraf ke posteriornya. Topik 1. Hubungan struktur aktivitas hormon androkortikoid. Hormon androkortikoid atau disebut juga adrenokortikosteroid, adrenokortikal kortikosteroid atau kortikoid merupakan hormon steroid yang disekresi dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Selanjutnya yang pertama itu aktivitas biologis mineral kortikoid dan glukokortikoid. Hormon androkortikoid membantu tubuh kita untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, stres, dan perubahan dalam diet. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mineral kortikoid menjaga keseimbangan elektrolit dan volume darah, sementara glukokortikoid berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Glukokortikoid memiliki banyak fungsi fisiologi dan farmakologis, diantaranya yaitu yang pertama, mengontrol metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan purin. Yang kedua, mempengaruhi fungsi kardiovaskular, sistem saraf, dan otot rangka. Dan yang ketiga itu merupakan regulasi ekspresi genetik hormon pertumbuhan. Yang keempat, memiliki efek anti-inflamasi dan imunosupresif. Yang kedua, pengelompokan adrenokortikoid berdasarkan aktivitas biologisnya. Hormon adrenokortikoid umumnya dapat menyebabkan retensi garam bila hormon tersebut dikelompokkan berdasarkan aktivitas retensi garamnya. Maka hormon androkortikosteroid dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu mineral kortikoid, efek retensi garam tinggi, glukokortikoid, efek retensi garam sedang, glukokortikoid dengan sedikit atau tanpa efek retensi garam. Dan yang terakhir itu struktur kimia androkortikoid berdasarkan aktivitas biologisnya. Struktur kimia androkortikoid dan aktivitas biologis ditampilkan pada tabel berikut. Senyawa androkortikoid meliputi mineral kortikoid, glukokortikoid, efek retensi garam sedang ke rendah, dan glukokortikoid efek sedikit atau tanpa retensi garam. Yang keempat, hubungan struktur aktivitas hormon androkortikoid. Adapun hubungan struktur aktivitasnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Struktur penting kortikosteroid yang dapat menunjukkan aktivitas adalah ikatan rangkap C4 sampai C5, gugus keton pada C3, dan rantai samping 17B ketol dalam kurung COCH2OH. Selanjutnya, cincin C
dan D lebih penting dibandingkan cincin A dan B pada interaksi dengan reseptor. Selanjutnya, substitusi gugus 21OH dengan fluorin dalam kurung F meningkatkan aktivitas glukokortikoid dan mineral kortikoid. Tetapi bila didistribusi dengan halogen lainnya seperti Cl atau Br justru akan menghilangkan aktivitas. Selanjutnya, adanya substituen 1 ini 2-alfa CH3 9-alfa Cl meningkatkan aktivitas biologis. Selanjutnya, umumnya mineral kortikoid tidak mengandung gugus 11OH dan 11 substituen 1 ini 2-alfa CH3 9-alfa Cl meningkatkan aktivitas biologis. Selanjutnya, umumnya mineral kortikoid tidak mengandung gugus 11OH dan 17OH. Adanya substituen OH secara umum menghilangkan aktivitas mineral kortikoid. Umumnya substitusi gugus F, Cl, dan Br pada posisi 9-alfa meningkatkan aktivitas mineral kortikoid dengan urutan F, Cl, Br. Begitu pula substitusi pada posisi 12-alfa. Yang terakhir, adanya ikatan rangka pada posisi C1, C2, dan substituen pada 6-alfa, Cl, 16-alfa, OH, 16-alfa, OCH3, 16-alfa, CH3, 16-BCH3, 17-alfa, OH, 17-alfa, CH3, dan 16-alfa 17A kental menurunkan aktivitas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mina Delima. Baiklah, di sini saya Mina Delima Wulandari di NPM 18380-057 akan melanjutkan pembahasan topik kedua tentang hubungan struktur aktivitas hormon steroid pada kelamin. Hormon steroid pada kelamin utamanya yaitu estrogen, progesteron, testosteron. Estrogen dan progesteron umumnya pada wanita, sedangkan testosteron umumnya pada pria. Tetapi juga diproduksi wanita dengan jumlah yang sedikit. Progesteron merupakan prekursor dalam biosintesis aldosteron dan secara tidak langsung testosteron. Testosteron merupakan prekursor dari estrogen. Progesteron dan estrogen diproduksi dengan jumlah yang banyak pada wanita. Testosteron diproduksi dengan jumlah yang banyak pada pria. Hormon steroid kelamin dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan jumlah atom yang dimiliki. Pertama, seri karbon 21. Struktur dasarnya adalah nukleus pregnant. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kortikoid dan progestin. Yang kedua, seri karbon 19. Struktur dasarnya adalah nukleus androsten. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hormon endogen. Yang ketiga, seri karbon 18. Struktur dasarnya adalah nukleus estren. Termasuk di sini hormon estrogen. Mekanisme kerja hormon androgen. Pertama, hormon androgen seperti testosteron dan dihidrotestosteron dihasilkan oleh testis dalam jumlah yang lebih kecil oleh korteks adrenalis dan ovarium. Kedua, penggunaan hormon endogen
sebagai anabolik sering disalahgunakan, contohnya untuk doping bagi olahragawan, dan memiliki efek samping tumbuh rambut sekunder, mual, dan berjerawat. Ketiga, hormon androgen dapat meningkatkan transkripsi atau transisi RNA khas pada biosintesis protein. Testosteron oleh enzim 5-alfa reduktase diubah menjadi 5-alfa dehidrotestosteron, dan bentuk aktif ini dapat mengikat reseptor khas yang terdapat pada testis, prostat, hipofilis, dan hipotalamus. Keempat, kompleks akan berpindah dari sitoplasma ke inti sel sasaran, mengikat tempat aseptor pada inti sel, kromatin, dan mengaktifkan proses translasi. Hormon androgen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu senyawa androgenik dan senyawa anabolik. Senyawa androgenik memiliki contoh: pertama, metil testosteron dalam sediaan sering dikombinasi dengan vitamin. Fungsinya untuk pengobatan impotensi pada laki-laki. Dosis oral 5 mg. 2. Testosteron enantat merupakan obat terpilih untuk hipogonadisme dan untuk pengembangan atau memelihara karakteristik seksual sekunder pada pria yang kekurangan androgen. 3. Fluoksimesteron merupakan androgen dengan aktivitas tinggi 5-10 kali lebih aktif dibanding testosteron. Dapat diberikan secara oral, terutama digunakan untuk pria yang kekurangan androgen. Dosis oral 2-10 per hari. Keempat, mesterolon merupakan androgen yang dapat digunakan secara oral. Dosis oral awal 25 mg, untuk pemeliharaan 25 mg. Kelima, metandrostenon, androgen yang digunakan untuk pengobatan osteoporosis, terutama pada wanita setelah menopause. Sering pula digunakan sebagai anabolik untuk hewan. Dosis oral 2,5 mg. Senyawa anabolik memiliki contoh: pertama, etilestrenol selain sebagai anabolik juga digunakan untuk pengobatan penyakit debil yang kronik pada usia lanjut. Dosis oral 2 mg. 2. Nandrolon propionat digunakan untuk anabolik pada anak-anak, pengobatan osteoporosis, dan penyakit debil yang kronik. Dosis 25-50 gram. sampai 50 mg setiap minggu. Nandrolon dekanoat dosis 50-100 mg setiap 2-4 minggu. Ketiga, stanozol merupakan anabolik yang kuat dan dapat diberikan secara oral. Anabolik ini sering sekali disalahgunakan sebagai doping pada olahragawan dengan dosis oral 2 mg. Mekanisme kerja hormon estrogen. Estrogen adalah hormon kelamin wanita yang diproduksi oleh ovarium, plasenta, dan korteks adrenalis
Sedangkan pada laki-laki diproduksi oleh testis dan korteks adrenalis. Hormon estrogen dapat menyebabkan beberapa efek biologis pada organ sasaran. Pada ovarium merangsang pertumbuhan folikular, pada uterus merangsang pertumbuhan endometrium. Pada vagina menyebabkan kornifikasi atau pedangkalan. Sel epitel pada serviks dapat meningkatkan sekresi lendir dan menurunkan kekentalan lendir, dan pada kelenjar pituitari dapat merangsang pengeluaran gonadotropin. Pengikatan estrogen dengan reseptor khas dalam sitoplasma atau protein di luar inti menyebabkan perubahan bentuk konformasi protein, sehingga memudahkan penetrasi kompleks estrogen reseptor ke dalam inti sel. Antiestrogen atau antagonis estrogen adalah senyawa yang digunakan sebagai perangsang ovulasi karena mempunyai efek langsung terhadap hipotalamus dalam meningkatkan produksi. Mekanisme kerja antiestrogen diduga melalui pemblokan hambatan kembali dari estrogen yang dihasilkan oleh ovarium tadi. Contohnya clomiphene citrat atau profertil mestrolin. Hormon progestin adalah hormon kelamin laki-laki secara alamiah dikeluarkan terutama oleh korpus luteum dan plasenta. Progestin digunakan untuk pengobatan pada keadaan ketidakcukupan progesteron seperti amenoru, dismenoru, ketidaknormalan pendarahan uterus, dan endometriosis. Saya rasa cukup, demikian penjelasan dari saya.